Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Syifanila dengan NIM 2348201029. Kali ini saya akan mempresentasikan materi teknologi bahan alam mengenai pemilihan dan penyiapan bahan serta ekstraksi. Materi pertama yaitu pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan dan penyiapan bahan menjadi faktor penting dalam kegiatan ini karena kegiatan ini adalah fase awal dari rangkaian pekerjaan di mana kesalahan yang terjadi dapat berakibat fatal dan berantai pada fase pekerjaan berikutnya. Yang pertama yaitu ada pemilihan bahan. Pemilihan bahan terdiri dari identifikasi dan seleksi. Identifikasi berguna untuk memastikan ketepatan atau autentifikasi dari spesies yang dijadikan sebagai material dengan melengkapi data taksonominya. Kemudian yaitu seleksi. Ketepatan dalam seleksi bahan alam yaitu jenis atau spesies, usia atau tahap pertumbuhan, bagian atau organ, tempat atau lokasi tumbuh maupun musim panen adalah faktor penting. Kemudian yaitu ada penyiapan bahan. Penyiapan bahan terdiri dari yang pertama yaitu ada pemanenan bahan. Bahan yang dikoleksi dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu dari suatu organisme. Misalnya hanya diambil bagian daun, batang, kulit batang, buah, bunga, akar, umbi atau bagian tertentu lainnya sesuai dengan di mana metabolit sekunder yang menjadi target itu berada. Kemudian yang kedua ada sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan cemaran, kotoran dan benda asing lain dari simplisia. Lalu yang ketiga itu ada pencucian, dilakukan dengan air bersih yaitu air sumur, pam atau air mata air yang mengalir. Kemudian yang keempat ada perajangan yaitu bahan dipotong kecil untuk memudahkan proses pengeringan. Kemudian yang kelima ada pengeringan, bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur serta menghambat aktivitas enzimatis. Pengeringan itu dapat dilakukan dengan cara sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Kemudian yang keenam itu ada pengecilan ukuran, bertujuan untuk menyeragamkan bentuk dan bagian dari bahan, memperluas bidang permukaan, serta meningkatkan penetrasi pelarut pada sel dan jaringan bahan. Pengecilan ukuran itu dilakukan dengan cara gunting, pisau, alat penggiling, blender, dan mortar. Kemudian yang ketujuh ada sortasi kering atau garbling, dilakukan setelah simplisia kering, dilakukan untuk memisahkan benda asing. Kemudian yang kedelapan itu ada pemeriksaan mutu, seperti identifikasi taksonomi, pengujian makro dan mikroskopik, dan lain-lain. Kemudian yang 10 ada packing dan pengepakan. Packing itu harus tercantum label yang meliputi nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, kandungan senyawa, dan kandungan senyawa aktifnya. Kemudian yang terakhir penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan harus sesuai untuk menjaga kualitas simplisia. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Itu saja untuk materi pemilihan dan penyiapan bahan. Lanjut materi ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifat yang mengganggu baik penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Prinsip dari ekstraksi dimulai dengan proses pembukaan jaringan atau dinding sel melalui proses panas dan pelarut organik yang kemudian pelarut melakukan penetrasi dan melarutkan senyawa karena kemiripan tingkat polaritas dan selanjutnya senyawa tersebut terbawa bersama pelarut. Lalu metode dari ekstraksi yang pertama ada maserasi. Maserasi adalah teknik ekstraksi dengan cara merendam bahan baku ke dalam pelarut pada suatu bejana dan ditempatkan pada suhu ruang. Kelemahan waktunya lama, senyawa rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut, banyak pelarut. Kelebihannya teknologinya sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua itu ada perkolasi, yaitu teknik ekstraksi dengan melarutkan senyawa metabolit dengan cara mengalirkan pelarut yang sesuai pada matriks bahan atau sampel yang telah ditempatkan pada alat perkolator. Tahapannya yaitu ada packing dan pengaturan pelarut. Kelemahannya yaitu lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari dan tersumbat. Kelebihannya teknologinya sederhana, tahapan lebih sederhana. Kemudian waktu lebih singkat. Yang ketiga itu ada ekstraksi dengan reflux. Ekstraksi dengan reflux ini adalah teknik ekstraksi panas yang dilakukan dengan menguapkan pelarut dan mendinginkan lagi untuk diulang secara kontinu sehingga volume pelarut dalam sistem akan terjaga. Tahapannya itu ada perendaman, pemanasan, kemudian penyaringan. Kelemahannya yaitu adalah kerusakan senyawa karena panas dan biaya lebih mahal. Kemudian kelebihannya sedikit pelarut, waktu lebih singkat, serta rendaman tinggi. Kemudian yang keempat itu ada ekstraksi dengan soklet, yaitu pengembangan teknik perkolasi dan reflux dengan menggabungkan dua prinsip tersebut dengan cara menguapkan pelarut dan menyiramkan atau melewatkannya pada sampel bahan yang terbungkus. Tahapannya itu ada packing, pemanasan pelarut. Kelemahannya adalah kerusakan senyawa karena panas, biayanya lebih mahal. Kelebihannya sedikit pelarut, waktu yang lebih singkat, rendaman lebih tinggi. Kemudian yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonifikasi, yaitu adalah teknik ekstraksi pengembangan metode maserasi dingin dengan menambahkan alat ultrasonifikasi untuk menghasilkan gelombang suara ultrasonik sehingga mempercepat proses pelepasan senyawa metabolit sekunder. Tahapannya itu ada perendaman ultrasonifikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya biayanya mahal, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, serta senyawa tidak rusak karena panas. Kemudian yang keenam ada ekstraksi dengan pelarut bertekanan, yaitu
pengembangan metode perkolasi tetapi dengan menambahkan tekanan dan meningkatkan suhu proses sehingga proses ekstraksi lebih efisien. Tahapannya yaitu ada perendaman ultrasonifikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya biayanya sangat mahal, kemudian kelebihannya waktu lebih singkat, larut lebih sedikit, senyawa tidak rusak karena panas dan rendamannya tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi, dadah.